Di Garut, Jawa Barat, ada satu bangunan yang menyimpan cerita yang luar biasa banget di balik temboknya. Kalau dilihat dari luar, jujur bikin bingung. Tapi dari dalam, fungsinya justru untuk melindungi. Yuk kita bongkar kisah sebuah bangunan yang lebih dari sekedar tempat ibadah. Ini adalah monumen, benteng, dan cerminan sejarah Indonesia. Oke, sekarang coba deh perhatiin baik-baik strukturnya. Tinggi, megah, dengan menara yang nyambung langsung sama bangunan utama. Banyak banget loh yang ngira ini adalah gereja peninggalan kolonial atau mungkin kantor tua zaman Belanda. Tapi ini adalah Masjid Asyuro atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Cipari. Loh, kok bisa sih sebuah masjid punya penampilan kayak gini? Nah, untuk mecahin misteri ini, kita harus lihat blueprint arsitekturnya. Disinilah dua dunia yang beda banget, Eropa dan Jawa, ketemu dan menyatu dalam sebuah desain yang brilian dan terus terang nggak terduga sama sekali. Pengaruh pertama yang paling kuat itu datang dari gaya Indisch Empire. Gampangnya, ini tuh gaya arsitektur yang lahir di zaman kolonial, yang menggabungkan kemegahan bangunan Eropa, tapi disesuaikan dengan iklim dan bahan-bahan lokal yang ada di sini. Terus ada juga sentuhan Art Deco. Ini adalah gaya yang lagi ngetren banget di seluruh dunia pada masa itu. Ciri khasnya itu ornamen-ornamen geometris yang tegas dan bersih, yang ngasih kesan modern, mewah, tapi tetap simpel. Nanti kita bakal lihat di mana detail-detail ini muncul. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba kita bandingin. Di sebelah kiri, kita lihat kan, ciri khas Masjid Jawa itu ada 4 tiang kayu utama di tengah yang namanya Sokoguru. Tapi di Masjid Cipari, Sokogurunya nggak ada, hilang. Gantinya, dinding beton tebal yang menopang seluruh atap. Hasilnya, ruang sholatnya jadi jauh lebih luas, terbuka, dan langit-langitnya terasa tinggi banget. Tapi jangan salah. Meskipun kelihatannya Eropa banget, sang arsitek dengan cerdasnya tetap mempertahankan jiwa lokalnya. Denahnya masih persegi panjang, khas masjid kuno Jawa. Mihrab sebagai elemen paling penting, ya jelas tetap ada. Dan lihat deh, pondasinya pakai batu kali setinggi 1,7 meter. Ini tuh kearifan lokal banget buat melindungi dinding dari cipratan air hujan. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa sih otak di balik desain yang radikal ini? Ternyata, dia bukan sekedar arsitek biasa. Dia adalah salah satu tokoh kunci dalam pendirian Republik Indonesia. Inilah dia, Insinyur Abikusno Cokrosuyoso, seorang insinyur, politisi dan juga seorang nasionalis. Nah, identitas gandanya inilah yang jadi kunci buat memahami kenapa masjid ini begitu istimewa. Beliau merancang masjid ini pada tahun 1933. Coba kita lihat lini masa hidupnya. Sambil merancang sebuah masjid yang modern, Pak Abikusno juga sangat aktif di panggung politik. Beliau adalah anggota Panitia 9, ikut merumuskan dasar negara kita, dan kemudian menjadi menteri pertama di Kabinet Soekarno. Jadi, visi modernnya dalam arsitektur itu benar-benar sejalan dengan cita-cita modernnya untuk bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini kita sudah tahu masjid ini unik secara arsitektur dan dirancang oleh seorang tokoh besar. Tapi, tunggu dulu. Ada satu lagi lapisan cerita yang paling mengejutkan. Justru desain unik inilah yang memberikan masjid ini fungsi kedua yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Jadi, poin krusialnya begini. Semua fitur yang bikin masjid ini kelihatan kayak bangunan Eropa, dinding betonnya yang tebal, menaranya yang tinggi, ternyata malah menjadikannya sebuah benteng pertahanan yang tangguh. Bukan cuma sekali, tapi dalam beberapa konflik bersejarah. Dan ini ilustrasinya cerdas banget. Menara yang megah itu jadi pos pengintai. Jendela-jendela di lantai 3 berfungsi sebagai lubang bidik buat para penembak jitu, dinding beton yang kokoh jadi perisai, dan ruang sholatnya yang lapang berubah fungsi jadi tempat pengungsian dan dapur umum. Ini terjadi waktu agresi militer Belanda, dan yang lebih hebat lagi, selama pemberontakan DID atau TII, yaitu sebuah gerakan yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia pada masa itu. Konflik ini juga punya sisi personal loh. Pemimpin pesantren dan pendiri masjid ini, Kiai Yusuf Tauziri, adalah sahabat dari pemimpin DITII Kartosuwirjo. Tapi, Kiai Yusuf menolak ajakan untuk memberontak. Beliau memilih untuk tetap setia pada NKRI. Akibatnya, masjid ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemberontakan tersebut. Dan perlawanan itu nggak mudah. Kompleks masjid ini diserang oleh pasukan DI atau TII sebanyak 52 kali. Bayangkan, 52 kali. Bisa kebayang nggak sih betapa intensnya konflik yang harus dihadapi bangunan ini dan orang-orang di dalamnya? Kalau Anda berkunjung ke sana hari ini dan melihat dari dekat dinding menaranya, Anda masih bisa menemukan bukti fisiknya. Ya, bekas lubang peluru dari pertempuran puluhan tahun lalu menjadi saksi bisu dari sejarah kekerasan yang pernah dialaminya.
Jadi, mari kita tarik semua benang merah dari cerita ini. Apa sebenarnya Masjid Cipari ini? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar sebuah tempat ibadah. Masjid Cipari adalah simbol perpaduan arsitektur Barat dan Timur. Ia adalah karya seorang pahlawan bangsa yang visinya melampaui zamannya. Ia juga menjadi bukti ketangguhan sebuah komunitas yang menjadikannya benteng. Dan yang paling penting, ia adalah monumen yang berdiri tegak untuk membela persatuan Indonesia. Ini jadi bikin kita berpikir ya, setiap bangunan tua di sekitar kita mungkin punya identitas rahasia, sama seperti Masjid Cipari. Kira-kira, kisah apa ya yang mereka simpan di balik dindingnya, yang mungkin sedang menunggu untuk kita temukan?